Assalamualaikum. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Pak Guru ucapkan terima kasih sudah hadir di sekolah dengan tepat waktu, dengan sehat walafiat. Pak Guru ucapkan terima kasih. Baik anak-anak, apakah hadir semua pada pagi hari ini? Iya. Bagaimana kata kelas, bisa hadir semua? Ya, alhamdulillah hadir semua. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, baik anak-anak, sudah rapi semua, kelas sudah bersih. Pak Guru ucapkan terima kasih. Ini adalah bentuk daripada nilai religius dan nilai kebersihan yang kita tanamkan pada diri. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Pak Guru mohon izin satu orang untuk memimpin doa. Silakan Fahmi kata kelas untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Fahmi, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Pak Guru mohon kepada Farah untuk memimpin teman-temannya. Silakan anak. Oke. Silakan anak-anak dimohon untuk berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Terima kasih anak. Selanjutnya Pak Guru akan menayangkan video ya, visualisasi bangsa Indonesia dalam keberagaman agama, suku, bahasa, ras, budaya, dan adat istiadat. Silakan disimak baik-baik anak-anak ya. Silakan disimak.
baik-baik. Silakan disimak ya. Baik-baik anak-anak. Baik, sudah? Tepuk tangan buat kita semua. Baik anak-anak, selanjutnya dari video yang Pak Guru tayangkan tadi mengenai visualisasi keberagaman masyarakat Indonesia, ada yang bisa menyimpulkan apa materi yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini? Silakan katakan. Oke, silakan bisa. Indonesia akan kaya kebudayaannya. Oke, tepuk tangan buat temannya. Indonesia kaya akan budayanya. Silakan, siapa lagi? Angkat tangan. Fahmi. Indonesia kaya akan agama, suku, ras, dan adat istiadat. Wih, hebat sekali. Ada lagi? Indonesia Habib? kaya dalam sumber daya alamnya, Pak. Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Tepuk tangan. Luar biasa. Baik. Ya, terima kasih. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Hebat sekali ya. Dari visualisasi tadi, kaya akan keberagaman, kaya akan sumber daya alam, kaya akan agama, suku, budaya, dan adat istiadat tadi ya. Selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang
capai bersama pada pertemuan kali ini anak-anak? Oke, melalui pendekatan ya, saintifik, model pembelajaran, problem based learning ya. Adapun tujuan yang diharapkan yang pertama adalah peserta didik ya, menguraikan makna persatuan dalam keberagaman dengan tepat dan teliti. Terus yang kedua, ya peserta didik dapat menganalisis ya, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Baik anak-anak, ada 3 tujuan. Terus ada pun manfaat dalam pembelajaran kita. Yang pertama adalah kita mengetahui makna persatuan dalam keberagaman. Terus yang kedua, kita mengetahui apa? Prinsip-prinsip persatuan ya anak-anak. Prinsip-prinsip persatuan dalam perbedaan tadi. Dan yang ketiga, ya kita mengetahui ya bentuk-bentuk daripada keberagaman masyarakat Indonesia. Ada 3 tujuan dan ada 3 manfaat yang kita dapatkan dalam pembelajaran kali ini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Terima kasih. Adapun bentuk penilaian yang Pak Guru gunakan pada pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah penilaian sikap. Nanti ada namanya melalui penilaian diri dan penilaian antar teman. Terus yang kedua penilaian pengetahuan. Nanti ada soal ya yang kalian jawab di akhir pada pertemuan ya. Soalnya nanti soal bentuknya uraian. Terus yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Bagaimana Pak Guru menilai kinerja kalian dalam kelompok dan presentasi nanti. Ada juga produknya adalah laporan sederhana dari kerja kelompok kalian ya. Dari tayangan video tadi ya mengenai visualisasi keberagaman masyarakat Indonesia, marilah kita ya, selanjutnya materi kita adalah keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oke, baik anak-anak. Yang pertama adalah makna persatuan dalam keberagaman. Ada 2. Yang pertama adalah persatuan. Terus yang kedua adalah kesatuan. 2 kata ini adalah tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, persatuan berarti apa Nisa? Berarti kumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Oke, tepuk tangan buat temannya. Oke. Selanjutnya, Nasir, apa itu kesatuan, Nasir? Merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Baik, tepuk tangan buat temannya. Luar biasa. Baik. Persatuan sudah disampaikan oleh temannya tadi. Nisa adalah bagaimana perkumpulan yang menjadi satu. Menjadi satu. Terus kesatuan merupakan hasil perkumpulan. Ya, perkumpulan tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh. Menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Ya, itulah makna persatuan dalam keberagaman anak ya. Tinggal diingat. Yang pertama persatuan, terus yang kedua adalah kesatuan. Ya. Selanjutnya, ya. Adapun alat ya yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Ya. Yang pertama apa? Dasar negara Pancasila. Dasar negara Pancasila lah yang dapat menyatukan kita. Terus yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah lambang-lambang. Lambang-lambang dan identitas nasional. Contoh lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Bendera merah putih. Bahasa Indonesia. Itulah lambang-lambang negara yang dapat menyatukan kita.
Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Luar biasa. Terima kasih. Terus yang selanjutnya, prinsip-prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ada 5 prinsip di sini. Yang pertama prinsip Bhinneka Tunggal Ika, ya. Yang kedua prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat prinsip bangsa Nusantara, dan yang kelima baik, terima kasih. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Ya, ini adalah prinsip daripada persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Baik, materi yang ketiga adalah bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Ada yang pertama suku bangsa, yang kedua adat istiadat, dan yang ketiga yang pertama suku bangsa, yang kedua adat istiadat, dan yang ketiga adalah agama. Selanjutnya nanti Pak Guru akan membagi kalian dalam beberapa kelompok yang akan membahas permasalahan-permasalahan yang muncul dalam lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Jadi yang selanjutnya adalah mengenai pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia ada dua. Ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatif. Pintar sekali. Ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatif dari keberagaman. Mari kita memilah satu persatu. Pak Guru akan menyampaikan ini adalah dampak positif daripada keberagaman. Yang pertama, terciptanya integritas nasional. Yang kedua, menjadi sarana untuk sekali yang menjadi sarana memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan antar golongan. Dan yang ketiga, dapat memperkaya hasanah budaya bangsa. Dapat memperkaya hasanah budaya bangsa. Contoh kita di Pulau Sumbawa, ya, ada suku Samawa, ada suku Bojo. Ya. Ini akan memperkaya hasanah budaya bangsa. Contoh lagi di NTB ada namanya suku Sasak yang ada di Pulau Lombok. Akan memperkaya hasanah budaya bangsa. Bisa dipahami anak-anak? Baik. Selanjutnya adalah dampak negatif atau pengaruh negatif daripada keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, terjadinya konflik dalam masyarakat. Ya. Selain dampak positifnya tadi, dampak memperkaya budaya bangsa, ini adalah salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya konflik dalam masyarakat. Terus yang kedua, munculnya sikap primordialisme. Yang ketiga, sikap etnosentrisme. Dan yang keempat, munculnya fanatisme yang berlebih. Maka sekali lagi, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu ya menghindari dampak negatif daripada keberagaman masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Guru akan menayangkan video mengenai kenakalan remaja. Ini adalah sebagai pertanyaan mendasar nantinya. Silakan disimak baik-baik.
kelompok secara heterogen. Adapun cara pembagiannya nanti silakan kalian mulai menghitung dari angka 1 sampai 4 ya. Begitupun seterusnya ya, Nek. Oke, mulai dari Rauda, silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah mengingat ya angkanya? Silakan yang nomor 1 gabung di nomor 1 semua di sini. Nomor 2 gabung di kelompok 2, nomor 3 gabung di nomor 3 dan kelompok 4. Ayo silakan. Satukan mejanya ayo. 3. Silakan anak-anak. Silakan gabungkan mejanya, Baik anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan membagikan LKPD di masing-masing kelompok, ya. Oke, LKPD ini berisi, ya, ada petunjuk, ya. Silakan dibaca dengan seksama dan ada soal-soal, ya, yang harus kalian jawab, ya. Oke, silakan Pak Guru akan membagikan kelompok. Ini LKPD untuk kelompok 1, kelompok 2, ya. Kelompok 3 dan kelompok 4. Selanjutnya dari LKPD itu ya, nanti ada petunjuk ya Nana. Dari LKPD itu ada petunjuk, silakan dibaca secara seksama. Namun sebelumnya kalian dalam kelompok silakan memilih ya ketua kelompoknya ya. Silakan dimusyawarahkan siapa ketua kelompok 1, siapa ketuanya. Ketua kelompok 2 silakan dimusyawarahkan. Begitupun kelompok 3 dan 4 silakan dimusyawarahkan ya ketuanya. Paham? Oke. Baik. Selanjutnya perhatikan baik-baik. Oke, adapun petunjuknya silakan dilihat di LKPD masing-masing. Yang pertama, ya silakan kalian menentukan topik. Ya, satu topik ya untuk menjadi bahasa dalam diskusi kelompok kalian. Terus yang kedua, carilah informasi dari berbagai sumber. Ya, ada materi yang Pak Guru bagikan selain daripada LKPD. Paham? Paham. Selain dari materi ini silakan kalian cari dari berbagai sumber, bisa dari internet, bisa dari buku, ya, dan lain-lain. Paham? Oke. Selanjutnya adalah buat pertanyaan agar pembahasan lebih terarah. Ya, silakan dikembangkan pertanyaannya. Terus petunjuk yang keempat, ya sudah tadi. Oke, yang kelima silakan buatkan laporan sederhana dari pertanyaan yang ada di LKPD, dan yang terakhir adalah kalian nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Paham? Silakan, mungkin ada pertanyaan ya dalam pelaksanaan diskusinya tadi. Silakan, apakah ada pertanyaan? Ada. Silakan, Agus. Silakan. Nomor 2, Pak. Iya. Menurut kalian apa saja pengaruh keberagaman di lingkungan masyarakat? Apakah pengaruh positif atau pengaruh negatif? Baik, terima kasih Agus ya. Oke, tepuk tangan buat temannya. Baik, pertanyaan dari temannya ya. Untuk topik yang dipilih oleh kelompok 1 tadi adalah pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, di lingkungan masyarakat ya. Pertanyaannya perhatikan baik-baik. Apakah pengaruh positif dan pengaruh negatif? Dua-duanya ya. Dua-duanya ya. Pengaruh positif di lingkungan masyarakat apa keberagamannya? Ya. Pengaruh negatif keberagaman di lingkungan masyarakat apa saja ya Gus ya? Oke, baik, terima kasih. Silakan lanjutkan diskusinya, nah, silakan dikerjakan. Oke, silakan kalian bisa mencari dari berbagai sumber. Silakan anak. Oke. Ya, lanjut. Oke, silakan dijawab ya.
sendiri. Ini apa ditulis di sini ya? Ini ditulis di sini ya. Soal pertama, silakan ya. Silakan ya. Silakan. Oke, lanjut. Sudah? Silakan. Silakan diuraikan ya. Bentuk keberagaman yang ada di lingkungan sekolah, ya, seperti apa saja ya. Silakan. Silakan membantu temannya. Silakan nanti kalau sudah dituangkan di LKPD-nya. Selanjutnya di lingkungan sekolah ya. Silakan ditentukan. Oh iya, benar ya, keberagaman jenis kelamin ya. Silakan ya. Sudah bagus ya. Oke, yang lainnya baru ya. Ya, diselesaikan secara berkelompok. Apakah ada masalah kelompok 2? Oke, sampai saat ini tidak ada ya. Silakan lanjutkan anaknya. Oke, baik. Kelompok 1 sudah. Silakan dikomunikasikan dalam kelompok anaknya kalau ada permasalahan ya. Kalaupun nanti permasalahannya tidak bisa diselesaikan secara berkelompok, nanti sampaikan kepada Pak Guru ya. Silakan dilanjutkan pekerjaannya anak. Ayo semangat. Ayo. Oke, kelompok 3 bagaimana? Sudah ya? Oke, terima kasih. Lanjutkan anaknya. Silakan diselesaikan secara berkelompok, oke? Oke, silakan dilanjutkan anak. Ujangannya dia silakan dilanjutkan. Kamu nanya. Desa. Baik anak-anak, sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah. Apakah ada kesulitan? Tidak. Alhamdulillah. Ya, kalian sungguh luar biasa hebat sekali. Tepuk tangan buat kalian. Selanjutnya, mari kita menyimpulkan bersama terkait materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Silakan Pak Guru berikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyimpulkan materi. Silakan. Angkat tangan. Saya Pak. Oke, Rosdiana, silakan Nak. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Baik, tepuk tangan buat temannya. Terima kasih Rosdiana. Selanjutnya, Jadi Pak, oke, Kabir, silakan. alat yang mempersatukan bangsa Indonesia adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Luar biasa, tepuk tangan buat temannya. Selanjutnya, Saya Pak, ya silakan Nasir. dampak positif dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Pintar sekali. Selanjutnya, Selanjutnya, dampak negatif terjadinya konflik dalam masyarakat. baik, tepuk tangan buat temannya. Yang disampaikan oleh Nasir adalah dampak positif daripada keberagaman masyarakat Indonesia adalah dapat memperkaya khasanah budaya bangsa Indonesia. Terus dampak negatifnya adalah ya, terjadinya konflik, ya, baik konflik suku, agama, ras dan antar golongan. Baik, terima kasih anak-anak. Selanjutnya, apakah pembelajaran pada pagi hari ini sangat menyenangkan atau tidak? Ya, alhamdulillah. Kalian senang belajar PKN? Senang. Luar biasa. Tepuk semangat. Anak-anak, pada pertemuan selanjutnya ya nanti ya, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya hari ini ya. Kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya hari ini dan Pak Guru ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa. Pak Guru memberikan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada kalian sudah mampu ya menyelesaikan pekerjaan kelompok dengan bagus, dengan kerjasama, dengan gotong royong ya, dengan penuh semangat.
menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kelompoknya. Kelompok 1 permasalahan di lingkungan masyarakat, kelompok 2 juga di lingkungan masyarakat, kelompok 3 di lingkungan sekolah, dan kelompok 4 di lingkungan sekolah. Sungguh luar biasa. Pak Guru ucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kalian. Sudah menyelesaikan pekerjaan kelompok dengan sangat baik sekali, dengan luar biasa, dengan semangat kalian menyelesaikan masalah yang ada dalam kelompoknya. Selanjutnya, marilah kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silakan satu orang memimpin doa. Silakan Anak. Oke, Masumi. Silakan Pak Ami memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ami. Oke, selanjutnya Pak Guru ucapkan terima kasih sekali lagi. Tetap semangat dalam belajar untuk meraih prestasi. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Baik, bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Sampai ketemu pada pertemuan yang kedua ya, pada materi keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Kebiasaan baik kita sebelum pembelajaran anak-anak adalah berdoa. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita berjalan dengan lancar, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dan kita mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Pak Guru minta kepada salah satu orang untuk memimpin doa. Silakan anak. Oke, silakan Kabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nak. Silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air bangsa Indonesia. Ya, adalah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Pak Guru mohon Farah untuk memimpin ya. Silakan Farah. Oke, silakan ya, teman-temannya bisa berdiri ya. Sabang sampai Merauke.
Selanjutnya, ya, Pak Guru akan menanyakan sejauh mana pemahaman kita bersama ya terkait materi yang kita pelajari pada minggu lalu ya, pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai makna persatuan dalam keberagaman dan prinsip-prinsip ya persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Silakan satu orang. Ya, silakan Sansa. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman kerakyatan, suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Tepuk tangan buat temannya ya. Luar biasa ya. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang dijelaskan oleh temannya mengenai materi yang kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih Salsa. Oke, selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang kedua kali ini. Yang pertama adalah peserta didik ya mampu ya menganalisis pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia dengan cermat dan tepat, dan yang selanjutnya ya peserta didik mampu memecahkan permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia dengan kreatif, kritis, dan komunikatif. Ya, paham mana? Adapun manfaatnya, yang pertama ya kita mengetahui ya pengaruh positif dan negatif daripada keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua manfaatnya ya kita mampu memecahkan permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Mereka teknik penilaian yang Pak Guru gunakan, yaitu penilaian sikap. Pak Guru akan menggunakan penilaian diri dan penilaian antar teman. Dan yang kedua penilaian pengetahuan. Pak Guru akan memberikan soal berbentuk uraian nantinya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita terhadap materi yang kita pelajari. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Ya, nanti ada unjuk kerja, penilaian ya unjuk kerja, nanti ada produk dan ada namanya ya penilaian presentasi kalian nantinya. Baik, selanjutnya silakan kembali ke kelompok seperti minggu lalu ya. Silakan kembali ke kelompok minggu lalu. Nanti kalian akan membahas. Baik, terima kasih ya. Sudah kembali ke kelompoknya masing-masing. Selanjutnya silakan didiskusikan dulu terlebih dahulu sebelum kalian mempresentasi hasil pekerjaan kelompoknya kalian. Silakan didiskusikan terlebih dahulu ya. Silakan lanjut diskusinya mengenai apakah mungkin jawabannya mau diperbaiki atau tidak. Silakan dilanjutkan diskusinya. Ayo, silakan. Kelompok 2 silakan. Nanti dibagi ya siapa yang akan presentasi, siapa yang ya paham ya? Ya begitu pun kelompok 1 siapa yang akan presentasi ya? Kembali. Sudah? Sudah ya? Oke, bagus sekali. Ya. Selanjutnya Pak Guru berikan kesempatan kepada kelompok 4 ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya mengenai permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia dalam lingkungan sekolah. Oke, silakan Nana. Ayo, maju ke depan. Tepuk tangan buat kelompok 1. Pastikan hasilnya mengenai keberagaman di lingkungan sekolah. Silakan Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pedagogik kami. Perkenalkan, nama saya Farah Sekira, bisa dipanggil Farah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasar, bisa dipanggil Nasar. Perkenalkan, nama saya Hadi Nisa, bisa dipanggil Nisa. Perkenalkan, nama saya Suryati, bisa dipanggil D. Perkenalkan nama saya Wali Setiawan, bisa dipanggil Bani. Uraian bentuk keberagaman yang ada di lingkungan sekolah. 1. Keberagaman jenis kelamin. 2. Keberagaman genre.
toleransi. 4. Bisa belajar mengenai budaya lain. Selanjutnya pengaruh negatif. 1. Bilangnya terjadi perkelahian konflik. 2. Terjadinya bullying atau skit perundangan. 3. Sulit terwujudnya kerukunan. 4. Munculnya persaingan. 5. Saling menghujat yang menjadikan agama, suku, rasa, ras dan budaya antara satu dengan yang lainnya. Baik, selanjutnya Selanjutnya, masalah apa saja yang dikumpulkan dari keberagaman di lingkungan sekolah. 1. Terjadinya aksi tawuran antar yang satu dengan lainnya. 2. Terjadinya aksi perundungan atau pemalakan terhadap teman. 3. Terjadinya bullying. 4. Melawan dan memangkat terhadap guru. 5. Sikap tidak menghargai dan menghormati sesama warga sekolah. baik, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 4 ya. Kita hasil diskusi kelompoknya. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Oke, Salsa, silakan Ana. Coba berikan contoh masalah yang ada di lingkungan sekolah. Oke, silakan Ana. Terjadinya aksi perundungan atau terjadinya bullying. Baik, tepuk tangan buat temannya ya. Sudah tepat sekali contoh yang diberikan oleh kelompok 4 ya. Permasalahan yang ada di lingkungan sekolah yang sering terjadi ya adalah aksi perundungan dan aksi bullying ya. Maka harapan Pak Guru sekali lagi kepada anak-anak Pak Guru, hindari aksi perundungan dan aksi bullying ya. Karena ini adalah tindakan yang tidak terpuji. Selain tidak baik untuk diri kita dan tidak baik untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru berikan kesempatan kepada kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya mengenai keberagaman yang ada di lingkungan masyarakat. Waktu dan kesempatan Pak Guru berikan. Silakan anak kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Maktiar Nisa, bisa dipanggil Nisa. Perkenalkan, nama saya Rusdiana, bisa dipanggil Rosi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kabir, bisa dipanggil Habib. Perkenalkan, nama saya Adil, bisa dipanggil Adil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil, bisa dipanggil Dimas. Kami akan membahas tentang uraikan bentuk keberagaman yang ada di dalam lingkungan masyarakat. 1. Keragaman agama. 2. Keragaman suku bangsa. 3. Keragaman budaya dan adat istiadat. 4. Keragaman bahasa daerah. 5. Keragaman jenis kelamin. 6. Keragaman pekerjaan, pendidikan, status sosial atau ekonomi. Watak karakter fisik. Dua, menurut kalimat apa saja pengaruh keberagaman di lingkungan masyarakat? A. Pengaruh positif. 1. Kaya akan budaya, suku, agama, bahasa dan adat istiadat. 2. Interaksi lebih terbuka. Masyarakat menjadi sebuah negara memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dari bangsa lain. 7. Keberagaman masyarakat menjadi kaya akan budaya, suku, agama, bahasa dan adat istiadat. 2. Interaksi lebih terbuka. 3. Tegang rasa dan toleransi. 4. Menjadikan sebuah bangsa kreatif dan inovatif dari keragaman tersebut. 5. Keberagaman masyarakat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan sehingga meningkatkan potensi ekonomi di bidang pariwisata. Pengaruh negatif. 1. Memupuk bibit konflik yang berujung perpecahan di dalam masyarakat. 2. Menghambat pembangunan desa atau daerah. 3. Rawan muncul kelompok-kelompok radikal. 4. Pergeseran antar golongan sulit dihindari. 5. Munculnya etnosisme yang berlebihan.
yang ditimbulkan dari keberagaman di lingkungan masyarakat. 1. Tawuran dan perkelahian antar warga atau kelompok. 2. Timbulnya fitnah dan penyebaran hoax. 3. Terjadinya aksi kriminalitas. 4. Sikap merendahkan ras dan agama orang lain. 5. Tindakan kekerasan dilakukan salah satu ras atau agama kepada ras atau agama lain. Baik, terima kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Silakan. Kita Pak. Oke, kelompok 1. Oke, silakan anak. Kami akan menambahkan masalah yang ada di lingkungan masyarakat yang kami temukan. Oke, silakan anak ya, menambahkan ya. Yang pertama, penindasan sengaja atau tidak sengaja dari kelompok kaya terhadap kelompok yang miskin. Yang kedua, keegoisan dalam berpendapat di dalam suatu komunitas. Yang ketiga, sikap tidak peduli dan tidak mau bergaul dengan orang yang berbeda agama, ras maupun golongan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 menambahkan permasalahan yang mereka temukan di kelompoknya ya. Oke, luar biasa ya. Sekali lagi ya, sangat luar biasa. Silakan kelompok 2 menutup ya presentasinya. Iya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, mari kita menyimpulkan bersama materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Pak Guru berikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyimpulkan ya, menyampaikan pendapat tentang apa yang kita pelajari pada hari ini, pertemuan hari ini. Silakan anak. Oke, silakan bisa. Keberagaman yang ada di lingkungan masyarakat. 1. Keragaman agama. 2. Keragaman suku bangsa. 3. Keragaman budaya dan adat istiadat. 4. Keragaman bahasa daerah. 5. Keragaman jenis kelamin. Luar biasa, tepuk tangan buat semuanya. Keberagaman yang ada di lingkungan masyarakat ya, yang disampaikan oleh Nisa ada 5 tadi ya. Oke, terima kasih Nisa. Selanjutnya mungkin ada lagi. Ya Pak, Silakan, Angga. masalah yang ditimbulkan dari keberagaman di lingkungan masyarakat. 1. Tawuran dan perkelahian antara warga atau kelompok. 2. Timbulnya fitnah dan penyebaran hoax. 3. Terjadinya aksi kriminalitas. Oke, tepuk tangan buat temannya ya. Terima kasih Angga. Nah, yang disampaikan oleh temannya tadi adalah permasalahan yang muncul dalam keberagaman di lingkungan masyarakat. Kalau Nisa tadi menyampaikan adalah ya, bentuk keberagaman yang ada di lingkungan masyarakat. Baik anak-anak, sekali lagi Pak Guru ucapkan terima kasih. Namun sebelumnya silakan kalian membuka LKPD ya di halaman 10 ya atau di halaman terakhir. Di situ ada soal ya yang akan kalian pelajari, yang akan kalian selesaikan, dan Pak Guru akan memberikan waktu kalian untuk mengerjakan ya, dan akan dikumpulkan nantinya. Bisa dipahami? Bisa. Demikianlah ya pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sekali lagi harapan Pak Guru tetap semangat dalam belajar, dan Pak Guru mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kalian yang sudah presentasi tadi, sudah berani mengemukakan pendapat di depan kelas ya, sudah mau mempresentasikan hasil pekerjaannya. Maka Pak Guru ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas raihan kalian pada pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bermakna, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Harapan bagus sekali lagi tetap semangat belajar untuk meraih prestasi seperti yang kita cita-citakan. Iya nak ya? Oke, baik. Marilah kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah alhamdulillah. Marilah kita menutup pertemuan kita dengan doa. Silakan Kabir yang memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak. Sekali lagi demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.